Al-hukmu salisu, hukum yang ketiga dari ayat itu. Ma utawi opo, hiya yoma. Hiya yo iku ma al-muharramatu, iku perkara kang den haramaken, atawa perempuan-perempuan kang den haramaken. Ma iku nek diwaca nafi bare ana apa kuwi? Bare ana jumlah khobar apa? Mubtada khobar jenenge apa? Ismiyah. Ngono kuwi mane diwaca apa jenenge? Isim apa jenenge? Apa kuwi? Apa jenenge isim apa? Sing nggo takone apa jenenge? Apa to? Apa? Istifham kuwi didadekke mubtada. Ma utawi apa iku hiya yoma al muharramatu, ya iku muharramat. Foto artinya sapa wae perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikah. Allati ya muharramat, allati ya perempuan yang diharamkan, arsadat yang telah menunjukkan ilaiha kepada al-muharramat, pada perempuan yang diharamkan, apa al-ayatul karimatu, ayat yang mulia. Jadi sesuai dengan ayat itu, perempuan yang haram untuk dinikah itu siapa saja. Al-muharramatu, adapun perempuan-perempuan, allati yahrumu, allati ya muharramat, yahrumu yang haram, tidak boleh, dihalangi, apa azawaju, menikah, bihinna kepada al-muharramat, kepada perempuan-perempuan itu, iku salah satu anwa'in, ada 3 macam. Jadi perempuan yang diharamkan untuk dinikah itu ada 3 macam, 3 sebab. Wahunna anapun utai muharramat, perempuan-perempuan itu iku kalati, sebagaimana yang Arab, kal sebagaimana, ka itu koyo, al-ati kang bakal tumeka. Awalan, yang pertama, au al-awalu, utawi yang pertama, angka 1 untuk bojo awalan kena, bojo al-awalu kena, esuk diterangno. Al-awalu utawi kang pertama, muharramatu bin nasbi, orang nganggo awal langsung, wahuna iku kal ati, rupane muharramatun bin nasabi, dadi badal sakarepe. Pokoke engko anggere wis ngerti alasane, diwaca sakarepe le maca ya, ning ada alasannya. Muharramatun bin nasabi, muharramatun perempuan yang diharamkan bin nasabi, sebab nasab. Dari nasabi ana keturunan darah, tunggal darah, ini namanya nasab. Jadi siapa saja perempuan yang diharamkan karena nasab, karena ada pertalian darah, itu namanya nasab. Yang kedua, muharramatun birrodoi, perempuan yang diharamkan dinikah birrodoi, disebabkan karena susuan. Artinya susuan kemarin sudah dijelaskan ya, karena sesama menyusui atau ada hubungan sesusuan. Yang disebabkan itu bukan pertalian darah, tapi karena air susu yang sama-sama diminum loh, dari ibu yang sama. Yang ketiga, salisan muharramatun, perempuan yang diharamkan dinikah bil musoharoti, karena pertalian keluarga, pertalian perkawinan. Jadi ada pertalian darah, kemudian ada pertalian persusuan, kemudian maksudnya pertalian itu hubungan, ditali menali itu hubungan. Kemudian diharamkan bil musoharoti, karena pertalian perkawinan, musoharoh. Jadi yang menjadikan sebab orang tidak boleh saling menikah itu ada 3 ya. Yang pertama pertalian nasab, yang kedua pertalian susuan, yang ketiga pertalian
perkawinan. Al-muharramatu minan nasabi. Al-muharramatu adapun perempuan-perempuan yang diharamkan dinikah minan nasabi dari pertalian nasab atau pertalian keturunan, pertalian darah. Kalau neng Arab itu nasab, nah Indonesia sering dikatakan pertalian darah, ya. Sebabnya biasanya darahnya sama, genetikanya sama. Nah, aku karo sampean ini ada punya pertalian sama gennya, neng genetika keilmuan, keilmuannya sama. Keilmuan apa? Fatihahnya sama, ayo toh. Sebabnya apa? Sampean jadi anakku, toh. Oh, jadi anakku menjadilah pertalian. Apa itu deh? Ada kesamaan genetika keilmuan. Nah, asyarat telah memberikan isyarat. Apa al ayatu ayat al karimatu yang mulia memberikan isyarat ila tahrimi sab'atin terhadap pengharaman tujuh orang minan nasabi dari nasab. Jadi orang yang diharamkan dinikah karena pertalian darah atau pertalian nasab, pertalian persaudaraan, ini ada 7 macam. Wahunna utawi 7 iku pertama al ummahatu, ibu. Jadi sampean punya ibu ya, ibu itu apa? Ibu itu orang yang dipanggil ibu, yang melahirkan itu ibu, yang melahirkan ibu. Kemudian al-banatu, anak perempuan, jadi ibu, kemudian anak. Al-akhwatu, saudara perempuan. Al-ammatu, saudara perempuan, paman dari bapak. Dari bapak sampean, bapak punya saudara perempuan. Nah, saudaranya bapak yang perempuan itu tidak boleh dinikah. Jadi kita punya bapak kita punya saudara perempuan. Nah, saudara perempuan itu nggak boleh kita nikah. Terus al-kholatu, saudara perempuannya seko ibunya kita punya saudara, nah itu oleh dinikah. Banatul akhi, banat anak-anak perempuan akhi dari saudara laki-laki. Jadi kita sendiri punya saudara, nah itu saudaranya kita itu, baik itu sekandung maupun ibu. Nah kalau dia punya anak itu tidak boleh dinikah. Bintul ukhti, jenenge termasuk bintul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan. Ono piro kuwi akeh banget, ono 7 ya. Ono 7 jumlahe. Jadi perempuan atau wanita yang tidak boleh dinikah karena pertalian darah atau pertalian nasab iku jumlahnya ono 7, itu tadi. Wa ulai adapun orang-orang di atas iku yahrumu haram apa azwaju menikah bihinna kepada mereka, dengan mereka, alat takbidi secara abadi, secara terus menerus. Jadi haramnya menikah terhadap orang-orang di atas 7 macam pertalian nasab ini, haramnya itu terus menerus. Artinya terus menerus itu yo ora oleh selamanya. Sebab ada kalanya nanti yang diharamkan itu haramnya itu sesaat, karena ada unsur tertentu, ada sesuatu tertentu. Pada saat yang lain dia tidak diharamkan. Nek yang karena nasab ini haramnya selamanya. Dati ai annahu, artinya la yakhillu, tidak halal apa azawaju zawat nikah bihinna dengan perempuan-perempuan yang 7 macam karena pertalian nasab itu, bihalin dalam suatu saat minal ahwali dari berbagai keadaan, dalam berbagai keadaan apapun ora oleh. Wayad hulu, dan masuk fil ummahati di dalam kategori ibu,
termasuk dikatakan sebagai ibu, hukumnya hukum ibu, opo al-jaddatu, simbah-simbah, wa in alauna, mbah ke atas. Jadi ibu termasuk dikatakan itu ibune ibu, ibune ibu munggah itu punya kakek, kakek itu punya apa meneh, nenek punya nenek meneh apa, nah munggah itu termasuk. Kamayat hulu, sebagaimana termasuk dikatakan sebagai anak, fil banati, yang dalam anak perempuan, banatuhunna, opo banatuhunna, anak-anaknya anak, cucu ke bawah, wa in safalna, sampai sekalipun ke bawah, anaknya, cucunya punya anak lagi, nah itu semuanya tidak boleh dinikah. Wa kadzalikal akhwatu, demikian juga arti dari akhwat, saudara. Sawaun kunna saqiqatan, sawaun podo ugo ono, kunna podo ugo, kunna ono sapa akhwat, ono iku saqiqatan, seayah seibu, baik saudara itu seayah atau seibu, auli abin, atau saudara hanya seayah, auli ubin, liumin, atau seibu. Jadi saudara perempuan itu baik karena sekandung, bapak ibunya podo, atau hanya sebapak ibunya beda, atau seibu dok bapaknya beda. Itu sudah berarti apa? Akhwat yang tidak boleh dinikah. Wal ammatu wal khallatu wa in alauna, bibi dari bapak dan bibi dari ibu, wa in alauna, sampai atas. Sawaun kunna saqiqatan, saun kunna saqiqatin, au li abin, au li ummin, baik bibi atau paman yang seayah seibu, atau hanya sebapak, atau li ummin. Wal amat, bibi sing saka ibu, wa in alauna, saun kunna min jihatil abi au min jihatil ummi, padha iki. Itu yang dari nasab, sing saka nasab ana 7. Al-muharramatu, adapun perempuan yang diharamkan, wanita yang diharamkan, minar rodoi, dari sebab susuan. Jadi ono telu ya, yang menyebabkan orang perempuan tidak boleh dinikah itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Sebab pertalian nasab atau darah. Yang kedua sebab pertalian susuan, minar rodo. Wal muharramatu, adapun perempuan-perempuan yang diharamkan dinikah, minar rodoi, sebab dari susuan, iku sab'un, ada 7, aidon halimeneh, ada 7. Kama huwa al halu fin nasabi, sebagaimana huwa kang kama kodin barang huwa kang utai mama, al halu keadaan, fin nasabi ing dalam nasab. Jadi seperti yang terjadi di dalam nasab, bahwa liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar rodoati ma yahrumu minan nasabi. Yahrumu, haram, minar rodoati, sebab susuan, opo mabaran, yahrumu, haram, minan nasabi, seko nasab. Artinya perempuan yang diharamkan sebab rodo, sebab susuan, itu sama dengan yang diharamkan sebab nasab. Jadi nek sebab susuan itu kan karena menyusu. Lah, saudara-saudara sesusuan atau orang-orang sesusuan yang disebut seperti yang di atas tadi, ummahatikum, nah gitu ya, lagi wa akhwatukum dan seterusnya, itu juga haram. Jadi apa-apa perempuan yang diharamkan sebab rodok itu sama dengan yang diharamkan sebab nasab, podo. Nah tadi ini apa? Nek sing diharamkan sebab nasab ono 7, juga diharamkan sebab rodok juga ada 7. Hitungannya sama seperti tadi. Wal ayatul karimatu, anapun utawi ayat yang mulia, iku lam tadzkur, tidak menuturkan apa ayat, minal muharramati birrodok,
tidak menuturkan apa ayat itu minal muharramati dari perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikah birrodoi sebab susuan. Tidak menuturkan siwal ummahati kecuali ibu wal akhwati dan saudara perempuan. Hanya saja ayat itu tidak menuturkan seluruhnya, yang dituturkan diharamkan itu hanya dua, hanya ibu sama apa? Akhwat, sama saudara perempuan. Dia ayatnya. Dia ayatnya mau, ayo. Wa ummatukumul lati arda'nakum wa akh. Nah, jadi dalam pengharaman perempuan yang tidak boleh dinikah dalam ayat itu yang disebutkan hanya dua, yakni wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu yang telah menyusui kamu, wa akhwatukum dan saudara-saudara perempuan kamu. Hanya dua ini. Nah, kok kemudian ada 7? Tapi kok nyatanya ada 7? Lam tadkur minal muharramati birrodha siwa al-ummahat wal akhwat. Wal ummu, adapun ibu, iku aslun, merupakan asal, pangkal. Wal ukhtu, adapun saudara, iku far'un, sebagai cabang. Fanabbah bidzalika ala jami'il usul wal furu'. Fanabbah, maka Allah menuturkan, mengingatkan bidzalika dengan hanya penyebutan ummahat wal akhwat ala jami'il usul wal furu' terhadap semua cabang, semua asal dan cabang. Wawaduhat, dan telah menjelaskan apa sunnatu sunnah an-nabawiyatu, sunnah Nabi. Dzalika, terhadap keharaman itu bitafsili, secara terperinci, wa bisarihil ibarati, dan dengan ibarat yang jelas, kama fil hadis sabiq, seperti mana di dalam hadis yang telah berlalu. Jadi di dalam yang menjelaskan keharamannya kok sama dengan yang diharamkan sebab nasab, itu yang menjelaskan secara rinci adalah hadis Nabi. Kalau di dalam ayat hanya dijelaskan dua orang, yaitu ummahatul lati arda'nakum wa akhwat. Cuman disebut dua itu, ibu sebagai pangkalnya, akhwat sebagai cabangnya. Al-Quran nggak menyebutkan semuanya, yang menyebutkan semuanya adalah hadis. Hadisnya gimana? Yahrumu minar rodo'ah ma yahrumu minan nasab. Haram yang disebabkan karena susuan sama dengan haram yang disebabkan nasab. Jadi kalau yang disebabkan nasab itu ada 7, yang disebabkan oleh susuan juga ada 7. 7 itu siapa? Ya sama seperti orang-orang yang disebutkan dalam nasab. Nugula idewi. Sampai niku ulama, sampai niku kiai yo iso ya. Iso mas sampai niku. Waqad tabbata, dan teman-teman telah tetap fis shahahi, ing dalam kitab-kitab sahih. Anhu, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi iku qala, ngendika sapa Nabi, annibnati Hamzata, dari anak perempuannya Hamzah, innaha ibnatu akhi minar rodo'ah. Lain waktu lenderas kayak gitu. Al-muharramatu bisababil musaharoh. Al-muharramatu, perempuan-perempuan yang haram dinikah, bil musaharati, sebab pertalian apa? Perkawinan. Wa amal muharramatu bisababil musaharati, anapun utai perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikah bisababil musaharati, sebab pertalian perkawinan. Faqad zakarut, maka sungguh telah menuturkan apa al-ayatu, ayat al-karimatu, yang mulia, minhunna, dari mereka-mereka yang diharamkan itu, arba'an, ing papat, wahunna katali, wahunna anapun papat iku katali, kaya dene kang bakal teko. Pertama, zaujatul abi,
bojone bapak. Jadi orang perempuan yang pernah dinikah oleh bapak kita itu ora oleh dinikahi oleh kita. Itu yang seperti kemarin Jaliyah ceritanya sing Kois kemarin itu ya. Nah, Kois mati, anaknya Kois ngelamar bekas istrinya bapak nih. Terus kata Nabi apa? Jangan, pulanglah ke rumahmu, jangan mau kamu. Terus yang kedua, Zaujatul ibni. Zaujatul ibni. Anaknya apa? Istrinya anak. Jadi punya anak laki-laki, punya istri. Nah, kalau anaknya mati, nggak boleh bapaknya ikut apa bacanya menikahi bekas anak, bekas istrinya anak. Liqaulihi ta'ala wa halailu abnaikumul ladzi namin aslabikum. Iki dalile. 3 Ummuz zaujati. Ummuz zaujati, ibunya istri. Ummuz zaujati, ibunya istri. Wa ummahatun nisaikum, ibunya istri ini juga haram dinikah. Terus yang keempat, bintu zaujati, anaknya istri. Anaknya istri juga tidak boleh dinikah. Idza dakhala bi ummiha, kalau telah mengumpuli terhadap ibunya, artinya sudah bersebadan dengan ibunya. Kalau hanya dinikah tok, tidak jadi dikumpuli, kemudian cerai, berpisah, nah boleh kemudian menikahi anaknya. Tapi itu sulit dibayangkan kalau di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia sulit banget. Bareng ngerti ibune, terus ngerti anaknya, oh ganti anaknya baik, wah sulit ya. Soalnya Indonesia kayak gitu, kambing aja ketawa. Wih, mau mendingan dengan aku, itu bilang kambingnya ya. Karena nggak lumrah, normanya itu beda. Jadi ras bangsa itu rupanya juga membedakan terhadap rasa, ya. Rasane itu. Waruba ibukumul lati fi hujurikum. Ini pernah tak terang kayak gini. Min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum fala junaha alaikum. Wis terang kayak. Wal aslu fi hadza anna ummaz zaujati tahrumu bi mujarradil aqdi 'alal binti. Wal aslu, adapun hukum asalnya fi hadza, di dalam ini penjelasan bahwa anak ummaz zaujati, bahwa ibunya istri iku tahrumu, haram dinikah bimujarrodil akdi, dengan hanya telah terjadinya akad. Alal binti, menikah, akad nikah alal binti terhadap anaknya. Jadi haramnya ibu itu beda dengan haramnya anak. Berapa? Anak tadi ya. Anaknya istri. Haramnya haramnya ibunya istri dengan haramnya anaknya istri ini beda. Nek nek menikahi seseorang perempuan itu langsung otomatis ibunya itu haram. Anaknya itu tadi dikumpuli atau tidak dikumpuli, dengan hanya akad itu ibunya sudah haram, mertuanya itu sudah haram. Ini berbeda dengan kalau yang dinikah mertuanya, yang dinikah ibunya. Nah, kalau yang dinikah ibunya, selama ibunya itu belum belum bersama, misalkan kemudian cerai atau pisah, ganti anaknya boleh. Sekalipun sekali lagi di Indonesia diketawain sama kambing ya. Ya kambingnya ketawanya apa tadi? Karo aku wae gitu ya. Nah, menikah pada anaknya wis diakad nikah ya, otomatis ibunya sudah haram dinikah, tidak harus dipersyaratkan anaknya kumpul dulu. Tambihun. Yes ya, wallahu a'lam bishawab. Muga-muga manfaat. Fatihah.